Ini adalah tanah suci keluarga Lin. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Apa yang sedang kau lakukan? Qin Zhan, kenapa kau kembali? Kau adalah orang yang diasingkan oleh keluarga Qian. Ke daerah perbatasan kau sampan. Lihat dirimu kau gelandangan. Baru kembali dari tempat pembuangan sampah rupanya. Lin Sisi, Apa, kau punya keberanian untuk mengatakan itu? Kau sudah berada di wilayah perbatasan selama 7 tahun. Kau masih ingin aku menjadi janda untukmu. Selain itu, keluarga Tuan Muda Wang kaya dan berpengaruh. Dia adalah Tuan Muda dari keluarga Wang. Apakah kau songgok sampah yang sebanding dengannya? Sisi, apa kau sudah lupa apa yang kita katakan sebelumnya? Jika bukan karena demi keluarga Qian, kau pikir Zizi bahkan akan melihat sampah sepertimu, seorang tuan muda yang dibuang, layak menggurui kami. Bagaimana bisa kau berbicara kepada saudara Qin seperti itu? Ini adalah masalah keluarga kami. Bagaimana bisa kau seorang jalan ikut campur? Jika kau menyukai sampah ini, maka ambil saja dia. Jangan berpura-pura menjadi orang baik yang tidak bersalah di sini. Jalam dan pecundang. Pasangan yang sempurna. King Yin, dari mana kau mendapatkan giok ini? Ini adalah pusaka keluarga saya. Awalnya, ini adalah satu kesatuan utuh. Di mana separuh lainnya? 7 tahun lalu, saya menyelamatkan seorang pria yang terluka parah. Su King Yin putri sulung keluarga Su. Tetapi saat itu, saya harus mengurus urusan keluarga. Jadi saya mematahkan separuhnya dan memberikannya untuk penyembuhan. Apa? Orang yang menyelamatkanku 7 tahun lalu adalah King Yin. Sebuah liontin jiok, bahkan warnanya tidak murni. Namun kau melindunginya seperti harta karun. Su King Yin, kau sama seperti liontin jiok ini. Songgok sampah. Lin Sisi, giok ini sangat penting bagiku. Kembalikan. Kembalikan padaku. Apa? Bahkan tidak tega berpisah dengan liontin jiok yang rusak. Biar kulihat. Aku minta maaf. Tanganku terpeleset. Aku minta maaf. Tanganku terpeleset. Qin Zhan, kau berani memukulku. Lepaskan aku. Qin Zhan, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan terlalu impulsif. Baiklah. Aku tahu, kau sundal. Berselingkuh dengan pecundang ini, hari ini. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian pasangan mesum. Jelas-jelas kau yang tidak setia. Beraninya kau menuduh orang lain. Qin Zhan, berhenti bicara. Ayo pergi. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. King Yin, jangan khawatir. Aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana seorang tuan muda keluarga Qin yang dibuang tidak akan melepaskan kami. Seseorang. Apa kau sedang membicarakan orang-orang di depan pintu itu? Aku khawatir. Mereka sudah tidak bisa mendengarmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan seperti itu? Hanya karena aku adalah Raja Dewa. Qin Zhan, selama 7 tahun di wilayah perbatasan ini, apakah kau merusak otakmu? Jika kau adalah Raja Dewa, maka seekor anjing liar di jalanan pasti anjing langit yang melolong. Qin Zhan, berhenti pamer. Pergi saja. King Yin, bahkan kau tidak percaya padaku. Apa kau tahu? Orang seperti apa Raja Dewa itu? Kau berani meminjam nama Raja Dewa. Apa kau tahu? Aku sekarang memiliki hubungan kerjasama dengan Raja Dewa. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Keluarga Wang kami memiliki hubungan dekat dengan Raja Dewa. Di sini, minumlah ini. Mungkin aku akan memohon kepada Raja Dewa untuk mengampuni nyawa anjingmu. Wang Hei, kau sudah bertindak terlalu jauh. Apa? Jika kau ingin minum ini untuk sampah ini, saudara Hei, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan padamu. Baiklah, aku akan meminumnya untuk Qin Zhan. Semoga janji ditepati. King Yin, kau tidak harus menderita untukku. Air ini seharusnya kau minum sendiri. Qin Zhan, kau mencari mati. Di bawah perintah Raja Dewa, aku di sini untuk menyampaikan sebuah undangan keperjamuan penyambutan untuk Nona Lin Zizi. Sudah kubilang, aku memiliki hubungan dekat dengan Raja Dewa. Sekarang undangan telah disampaikan. Kau masih berani menggunakan nama orang itu. Ini benar-benar untukku. Aku mengerti saudara Hei, pasti keluarga Wang. Dan kerja sama Raja Dewa telah selesai. Raja Dewa secara khusus mengirim undangan ini kepadaku. Aku Wang He ditakdirkan untuk kekayaan dan kehormatan. Sekarang aku memiliki hubungan dengan Raja Dewa. Dominasi keluarga Wang atas kota Dongshan hanyalah masalah waktu. Qin Zhan,
Apa kau tahu beratnya undangan ini? Orang-orang yang bisa menghadiri perjamuan ini adalah tokoh-tokoh penting. Yang sampah sepertimu tidak akan pernah bisa mencapai seumur hidupmu. Hanya sebuah undangan. Kau pikir aku tidak bisa mendapatkannya? Aku pasti salah dengar. Sampah yang dibuang dari keluarga Qian benar-benar berkata, dia bisa mendapatkan undangan dari Raja Dewa. Qin Zhan, berhenti bicara. Raja Dewa sangatlah kuat. Jika dia tahu kau merusak reputasinya, kau akan mati. Tidak. Aku ingin melihat bagaimana Raja Dewa Qin kita memerintah pasukan Raja Dewa. Tidak hanya aku bisa memerintah pasukan. Aku juga bisa membuatmu dalam 3 hari berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Qin Zhan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau masih bicara kasar pada saat ini. Seseorang, keluarkan. Bodoh. Songbok sampah dari sini. Sisi, hubunganmu dengan Qin Zhan bukanlah hal yang sepele. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Kau jalan. Kapan menjadi giliranmu untuk menyela? Ling Lizi, aku memperingatkanmu. Jika kau mengatakan satu kata lagi pada Qin Yin, aku akan merobek mulut kotormu itu. Kurang ajar. Seseorang. Patahkan kakinya. Lepaskan aku. Jika tidak besok, aku akan membuatmu tergeletak mati di jalanan. Ancaman adalah hal terakhir yang ditakuti tuan muda ini. Adalah ancaman. Minta maaf pada Qin Yin sekarang juga. Ingin aku meminta maaf? Tidak mungkin. Qin Zhan, segera lepaskan Tuan Muda Wang. Atau, aku akan membuat keluarga Su menghilang. Aku akan bertanya sekali lagi. Minta maaf atau tidak? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Maafkah. Aku salah mulutku kotor. Aku pantas mati. Maaf Anda. Qin Zhan, jika kau punya nyali, jangan lari kembali ke perbatasan. Kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali kali ini. Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa akun Qin Zhan telah kembali. Qin Zhan, kau sebaiknya segera kembali ke daerah perbatasan. Wang dan anak buahnya tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh. Jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu. Kau tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Wang itu. Bahkan keluarga Qin harus memberi mereka jalan yang lebar. Terlebih lagi, mereka sekarang memiliki dukungan dari Raja Dewa Jun. Mereka ingin membunuhmu semudah meremukan seekor semut. Aku kembali kali ini. Tepatnya untuk berurusan dengan mereka. Kau The film was translated Halo. and narrated by M Media. apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Ibuku sakit kritis. Dia di rumah sakit sekarang, dan nyawanya bergantung pada seutas benang. Aku harus pergi sekarang. Kalau begitu aku permisi dulu. Qin Zhan, saudara terkasihku, kau benar-benar kembali ke kota Dongshen. Qin Zhan pewaris keluarga Qin, salah satu dari 3 keluarga agung. Tapi jangan lupa, selama aku ada, kau akan selalu menjadi tidak lebih dari sampah yang bersembunyi di perbatasan. Aku kembali kali ini untuk menemukanmu dan menyelesaikan skor dengan orang-orang itu dari 7 tahun lalu. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jangan lupa, aku bisa melumpuhkanmu sekali, dan aku bisa melumpuhkanmu lagi. Tapi untuk sekarang, kau harus khawatir tentang pacar kecilmu. Apa? Mungkinkah? Dokter, ibuku, bagaimana keadaannya? Jika dokter ilahi perbatasan, Mofi tidak campur tangan, aku khawatir dia tidak akan berhasil melewati hari ini. Apa? Dokter Dewa Mofi? Itu tokoh terkemuka. Bahkan 3 keluarga besar pun tidak bisa mengundangnya. Jangan khawatir Qin Yin. Aku pasti akan mengundang Mo Fei untuk mengobati ibumu. Hanya kau. Sampang. Dibuang ke perbatasan oleh keluarga Qian. Kau pikir kau bisa mengundang Motul? Li Feng Tuan Muda keluarga Li salah satu dari 3 klan agung. Apa kau benar-benar percaya bahwa setelah melayani sebagai ikan teri selama beberapa tahun, kau bisa memobilisasi orang sepenting itu? Li Feng, apa yang kau lakukan di sini? Kudengar ibu Su sakit parah. Jadi, aku datang untuk menjengukmu. Qin Yin.
Jangan khawatir. Aku punya beberapa koneksi dengan Motua. Dia sudah dalam perjalanan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Motua ini, sebagai Raja Dewa, dokter ilahi nomor 1. Selama dia turun tangan, penyakit apapun bisa disembuhkan. Namun, Norasu harus menyetujui satu syarat dariku. Singkirkan kaki babimu dariku. Apal, kau berani menyentuhku? Kinjan. Tuan Mudali, sebutkan saja kondisimu. Cepat. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin, Norasu, menghabiskan satu malam bersamaku. Tuan Mudali, bukankah permintaan ini agak berlebihan? Aku bisa memberimu sejumlah besar uang, apakah itu cukup? Tidak. Aku punya banyak uang. Aku hanya ingin merasakan keterampilan kamar tidur Norasu. Lagi pula, Norasu adalah dewi semua pria di kota Dongshen. Leave engkau. Norasu, berpikir cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Kinsan, berani-beraninya kau memukulku. Apa kau tahu, aku adalah pewaris keluarga Li? Pewaris keluarga Li. Aku bahkan sudah memukul raja. Kinjan. Lagi pula hanya dia yang bisa menyelamatkan ibuku sekarang. Benar. Datang ke sini dengan patuh. Malam ini, aku akan membiarkanmu merasakan kegembiraan naik ke surga. Kau dan naik ke surga. Kau minta dipukuli. Baiklah. Tanpa bantuanku, kau bisa menunggu saja untuk mengumpulkan mayat wanita tua ini. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana Movei akan bergaul dengan sampah. Seperti kau. Dari mana bocah ini berasal? Beraninya kau menghinaku. Dokter Dewa mau kumohon, selamatkan ibuku. Kingin tidak perlu memohon padanya. Orang ini bukan Movei. Dia penipu. Kau bahkan gagal The mengenali film was penyembuh teratas di translated perbatasan. and narrated Kau benar-benar by orang M udik. Media. Awalnya, aku datang ke sini demi Tuan Mudali. Khusus untuk membantu. Aku tidak menyangka anak ini mengeluarkan omong kosong seperti itu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pasien ini, aku tidak akan merawatnya lagi. Kinjan, cepat, minta maaf kepada Dokter Mo. Sekarang kau tahu untuk meminta maaf. Terlambat. Kinsan, atau kalau tidak, sekarang juga, jilat sepatuku sampai bersih. Dan aku mungkin mempertimbangkan menggunakan keluarga Li untuk memberimu bantuan dan menyelamatkan ibumu. Aku rasa kau harus menyimpan kaki babimu untuk nasi kaki babi. Kingin, percayalah padaku. Aku akan menyuruh Movei datang dan segera mengobati ibumu. Sepotong sampah dikeluarkan oleh keluarga Ki. Berani mempertanyakan identitasku. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Kebajikan macam apa yang kau miliki? Kinjan, berhenti main-main. Jika ini terus berlanjut, ibuku dia akan benar-benar tidak tertolong. Tuan Mudali, selain dari kondisi ini, aku bisa menyetujui apapun. Aku hanya memohon padamu untuk menyelamatkan ibuku. Selain itu, aku tidak menginginkan apapun. Juga, kau menghabiskan satu malam bersamaku. Atau, kau melihat ibumu mati di sana. Movei, dalam 10 menit, muncul di hadapanku. Kinsan, dokter ilahi yang sebenarnya Movei ada di sini. Kau masih berakting. Apa kau pikir kau mengesankan? Benar atau salah? Kita akan segera tahu. Tolong Dokter Dewa Mo, selamatkan ibuku. Aku bersedia menawarkan semua yang keluarga Su miliki kepadamu. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu. Tapi, anak ini harus berlutut di hadapanku dan bersujud meminta maaf. Maka aku mungkin mempertimbangkan menyelamatkan nyawanya yang tidak berharga. Jangan Motua. Bukankah anak itu bilang aku menemukan dokter ilahi palsu? Su Qingyan, kau punya sampah tak berguna ini. Menemukan dokter ilahi yang sebenarnya untuk merawat ibumu? Hanya dia. Dia ingin aku berlutut. Baiklah, Su Qingyi, kau hanya melihat ibumu mati di depanmu.
Kinsan, di mana tabib dewa yang asli ini? Kau temukan? Mungkinkah? Seorang pria acak dari jalanan. Tabib dewamu. Aku adalah dokter dewa. Kau sepotong sampah. Masih berbicara tentang menemukan dokter dewa yang sebenarnya. Aku pikir kau masih bermimpi. Kinsan, kumohon, jangan membuat masalah lagi. King Yin, percayalah padaku. Aku tidak punya waktu. Movie yang asli. Aku akan segera ke sana. Su Qingyan, kau benar-benar berpikir orang tak berguna ini bisa menemukan tabib dewa untuk menyembuhkan ibumu. Sebaiknya kau patuhi aku. Tuan Qi, maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Tepat waktu. Siapa kau? Aku adalah dokter dewa nomor 1 di bawah Raja Dewa. Movie dokter ilahi nomor 1 di perbatasan. Mofi. Bukan Kinsan. Kau menemukan barang tua. Tabib dewa palsu. Bahkan tidak bisa berakting. Tabib dewa yang asli ada di sini. Kau berani meniru tabib dewa. Tidak ingin hidup lagi? Kau meniru diriku adalah satu hal. Tapi kau berani tidak sopan. Aku pikir kau sudah bosan hidup. Tabib dewa, apa kau dengar? Kata-kata yang sangat arogan. Kau cepat bawa pasukan Raja Dewa. Bunuh mereka semua. Kakak, tolong jangan memarahiku. Living yang memberiku uang. Moksum adik laki-laki Movie. Untuk meniru dirimu. Bajingan omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau memberiku begitu banyak masalah. Benar-benar berkolusi dengan para bajingan ini. Bersekongkol. Enyahlah dari sini sekarang. Baiklah, aku akan pergi. Norasu, di mana ibumu? Aku akan pergi dan merawatnya sekarang juga. Kinja, apakah dokter dewa mau benar-benar di sini untuk menyelamatkan ibuku? Tentu saja. Aku berjanji padamu. Aku akan mengundang tabib saktimu untuk menyelamatkan ibumu. Kinsan, jangan berpikir beberapa hal. Bisa menyelamatkan ibunya. Ibunya memiliki penyakit layu. Sindrom layu, itu adalah racun paling aneh di daerah perbatasan. King Yin, The film jangan was khawatir. translated Dengan and Motua di sini, narrated by M ibumu Media. pasti akan sembuh. Aku, Zhao Xiao, ibu dari Su Qingyin. apa yang salah denganku? Kau telah diracu. Tapi kau baik-baik saja sekarang. Pasti Tuan Muda Li yang memintamu untuk datang dan menyelamatkanku. Kingin, berterima kasihlah kepada Tuan Muda Li dengan cepat. Ibu, jelas-jelas Kinzhan yang mengundang Motua, bukan Li Feng. Diam, apa yang bisa dilakukan orang ini? Jika bukan karena Tuan Muda Li hari ini mengundang Motua menyelamatkan aku pasti sudah mati di sini hari ini. Kau membela orang ini. Tapi, Ibu, baiklah. Berhenti bicara, orang tak berguna ini kembali kali ini untuk mendekatimu. Pasti mencoba untuk menipu uang keluarga Sukita. Kau masih membela orang tak berguna ini, Tuan Muda Li. Motua, terima kasih sudah datang menyelamatkan Tuan Muda Li. Sebentar lagi, aku akan membiarkan Kingi menikah ke keluarga Li. Kuharap kau tidak menyukainya. Bibisu, kau tidak bisa membiarkan King Yin menikah. Bajingan Li Feng itu. Kau ini apa? Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Qi. Jika bukan karena dia, apakah aku akan menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin, Tuan Qin? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Tuan Qin adalah... Tuan Qi, saya permisi dulu. Baiklah Kinsan. Metode jahat apa yang kau gunakan untuk membuat Motua tunduk padamu seperti ini? Metode jahat. Aku rasa kaulah yang menggunakan metode jahat. Baru saja ketika Motua sedang mengobati Bibi, aku melihat jarum perak ini. Terlihat familiar. Aku tidak mengakuinya. Kau tidak mengenalinya, tapi jarum perak ini ada penyakitnya. Kaulah yang berada di balik ini, bukan? Li Feng, aku punya penyakit yang tak bisa disembuhkan ini. Mungkinkah itu benar-benar perbuatanmu? Bibisu. Qingyan. Sudah jelas bahwa Kinsan si tak berguna ini sedang menjebakku. Jangan percaya padanya. Mungkinkah aku Kinsan bisa memasukkan jarum perak unik keluarga Li? Kau bajingan, Li Feng. Kau sangat kejam. Kau jalan beraninya, kau memukulku. Wanitaku, apa kau pikir kau bisa menyentuhnya? Baiklah. Sampah sepertimu benar-benar berbicara. Dengan kepercayaan diri seperti itu, kau beruntung kali ini. Tapi tunggu saja, mulai hari ini dan seterusnya,
Aku akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat. Dan kau Su Qingyan. Aku akan membuatmu berlutut dengan patuh. Dan menjadi mainanku. Qingzhan, aku tidak menyadari. Kau punya pengaruh sebesar ini. Bukan apa-apa Bibisu. Sebenarnya, aku hanya masih memiliki beberapa koneksi dari waktuku di keluarga Qin. Begitu? Jadi kau masih bergantung pada keluarga Ken. Kau hanyalah seorang tuan muda yang diasingkan ke perbatasan oleh keluarga Ken. Ibu, aku percaya pada Qingzhan. Dia bukan orang seperti itu yang mengandalkan keluarganya. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkanmu. Memangnya kenapa? Jangan khawatir, Bibisu. Aku pasti akan memberi Qingyin kemakmuran seumur hidup. Qingzhan, jangan memaksakan keberuntunganmu. Ibu, bagaimana bisa kau mengatakan itu pada Qingzhan? Aku lelah dan ingin istirahat. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Qingzhan, ibuku baru saja sembuh dari sakitnya. Mungkin dia masih sedikit tidak stabil secara emosional. Mungkin kau sebaiknya pergi dulu. Tuanku, insiden 7 tahun lalu, Dewa Petir punya beberapa petunjuk. Kupikir Qingzhan ini sangat mampu. Pada akhirnya dia hanya orang tak berguna. Ibu, tapi dia baru saja menyelamatkan hidupmu. Memangnya kenapa saat ini keluarga Sukita berada di ambang kebangkrutan? Satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis keluarga kita saat ini adalah kau menikah dengan Tuan Mudali. Tapi ibu dia binatang. Dia ingin aku menikah dengannya. Tanpa malu, meracunimu. Tegakah kau melihatku jatuh ke dalam tangan seorang berandal seperti itu? Kau tidak punya pilihan. Jangan bilang kau jatuh cinta. Qingzhan si tak berguna. Aku menghargai Qingzhan. Biar ku beritahu, jika kau berani bersama dengan sampah itu, maka jangan anggap aku ibumu lagi. Bagaimana perkembangannya? Apa kau sudah menemukan sesuatu tentang apa yang terjadi 7 tahun lalu? Melapor kepada Anda, kami memiliki beberapa petunjuk. Insiden dari 7 tahun lalu. Terkait dengan keluarga Qin saat ini, pewaris Qinshan, berkenaan dengan sebagian besar, justru Anda yang ingin meninggalkan keluarga Qin. Qinshan, The film was translated benar-benar and sudah gila narrated sampai by M sejauh Media. ini. Sang Raja Dewa, saya baru-baru ini menemukan bahwa Li Feng tuan muda keluarga Li telah mengerahkan sejumlah besar modal. Saya khawatir dia berencana untuk memutuskan bisnis chip Group Su. Li Feng benar-benar tidak belajar dari kesalahannya. Beritahu Su Wei, aku akan segera mengunjunginya. Qingzhan, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kudengar Li Feng akan mencelakai keluarga Su, jadi aku datang untuk mencarimu. Ada apa? Kenapa? Kau terlihat tidak bahagia. Ini adalah pesanan chip untuk keluarga suku. Begitu kami menyelesaikan pesanan ini, keluarga su kami tidak akan lagi dibatasi oleh keluarga Li. Tapi sekarang, kami masih kekurangan banyak emas. Aku punya kartu bank di sini. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan krisis keluarga Sumu. Qingzhan, jangan bercanda. Kali ini kita tidak hanya kekurangan sejumlah kecil uang. Seharusnya kau menyimpan uang ini untuk kau gunakan kembali di wilayah perbatasan. Aku sendiri yang akan menangani uang ini. Ambil ini. Nona Su, gawat, aku baru saja mendapat telepon. Semua pedagang itu menuntut untuk mengakhiri kontrak mereka. Apa? Pesanan ini praktis menghabiskan seluruh dana keluarga suku. Mereka maukah tinggalkan keluarga Qi? Ini akhir segalanya. Qingyin, jangan khawatir. Bahkan jika kau menginginkan bintang-bintang di langit, aku akan memetiknya untukmu. Apalagi hanya sebuah pesanan kecil. Serahkan padaku. Nona Su, ada satu hal lagi. Utarakan isi pikiranmu. Jangan menahan diri. Para pekerja pabrik di Jindu sedang mogok kerja. Aku akan segera ke sana. Berhenti. Apa urusanmu di sini? Ini kantor Tuan Shou. Keluar. Beritahu Su Wei, Dewa Raja Qinshan ada di sini. Suruh dia keluar dan menemuiku. Kau, Raja Dewa, enyahlah. Apa Su Wei sudah menjadi terlalu besar kepala belakangan ini? Dia bahkan tidak mengenaliku. Berhenti. Jangan tidak sopan kepada Raja Dewa. Bajingan-bajingan ini, beraninya mereka tidak menghormati Raja Dewa. Aku akan mengirim seseorang untuk mematahkan kaki mereka. Tidak perlu. Aku tidak sepicik itu. Aku datang ke sini karena aku punya sesuatu untuk kuminta darimu. Raja Dewa, Anda bercanda. Semua yang saya miliki adalah berkat Anda, Raja Dewa. Meski Anda mau hidup saya tidak akan ragu. Ini tidak seserius itu. Kau hanya perlu memberikan semua pesanan chip dari kota Dongxian kepada keluarga Su. Kepada keluarga Su. Ya, Raja Dewa. Benar. Keluarga Li itu sudah cukup menjengkelkan belakangan ini. Cukup mengganggu. Keluarga Li yang tidak penting itu berani menyinggung Raja Dewa. Mereka mencari mati. Hentikan semua. Pesanan keluarga Li
dan berikan kepada keluarga Su. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Pergilah. Halo, King Yin. Apa yang kau katakan? Aku akan segera ke sana. Keluarga Su menunggak gaji. Mereka hampir bangkrut. Keluarga Li tawarkan gaji double. Ayo pergi. Jangan khawatir semuanya. Begitu keluarga Su kami menyelesaikan pesanan ini, kami akan membayar semua orang setiap sen yang kami pinjam. Pada saat keluarga Su menyelesaikan pesanan ini, aku khawatir mereka bahkan tidak akan bertahan sehari. Liu Feng, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku datang ke sini? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkan keluarga Sumu. Semua orang di kota Dongseng tahu pesanan ada di tangan keluarga Liku selain aku. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Pesanan keluarga Su dibatalkan. Jadi itu kau Li Feng dalang di balik semua ini. Pintar. Su Qingyan, kau boleh pergi. Qin Shanxi tak berguna itu dan ikut denganku. Dan aku akan menjamin kebangkitan keluarga Sumu. Atau aku akan membuat keluarga Sumu menghilang dari dunia ini. Kau bermimpi. Kau masih memikirkan Qin Shanxi tak berguna itu. Aku memberitahumu. Qin Shan meninggalkan perbatasan tanpa izin. Keluarga Qin tidak akan membiarkannya lolos. Sebaiknya kau menjadi wanitaku saja. Jika kau melakukan ini, Qin Shan tidak akan membiarkanmu lolos. Qin Shan, aku memberitahumu. Jika dia datang ke sini, aku akan melumpuhkannya. Tuan Li, Enya, apa yang kau inginkan? apel. Tentu saja untuk melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria. Berhenti. Qin Shan, kau sedang menyetir. Kau datang The pada film waktu was yang tepat. translated Karena kau and di sini, narrated by aku akan Ed mengambil Media. salah satu kakimu. Berikan dia padaku. Qin Shan, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menyentuhku, keluarga Su akan selesai hari ini. Li Feng, sudah kubilang. Jika kamu menyakiti King Yin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau bisa bertarung. Apa gunanya bisa bertarung? Kau masih hanya sampah yang dikeluarkan oleh keluarga Qian. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Su selesai hari ini. Jangan sentuh dia. Bagaimanapun juga keluarga Su masih bergantung padanya. Sekarang memohon ampun. Biar ku beritahu, sudah terlambat. Dengan keluarga Liku berbicara, mari kita lihat siapa di kota Dongshen yang berani mengambil pesanan keluarga Sumu. Kau mengatakannya terlalu cepat. Tidak tahu, apakah Su Wei menerima perintah keluarga Su? Apakah keluarga Limu berani menghentikannya? Kau bercandakan. Zhou Wei adalah seorang tokoh terkemuka yang terkenal secara internasional. Dia akan menandatangani kontrak dengan pecundang sepertimu. Kalau begitu, buka mata anjingmu. Dan lihat dengan jelas. Ini benar-benar kontrak ketua Shu? Qin Shan, bagaimana kau bisa mendapatkan ini? King Yin, kau bodoh kecil. Aku berjanji padamu, bahwa apapun yang kau inginkan, akan kudapatkan untukmu. Jangan sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menandatangani kontrak dengan ketua Shaw, kau bisa terbang tinggi. Biar ku beritahu padamu. Dengan pengaruh keluarga Liku, ini hanya masalah satu kalimat. Untuk menghabisimu dan keluarga Su. Begitukah? Tunggu saja. Halo. Apel, keluarga Li. Seluruh bisnis pesanan chip di kota Dongshen telah dibatalkan oleh Shu Wei. Cepat kembali, dan mari kita diskusikan apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Qin Shan, kau dalang di balik ini lagi sialan. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Shu Wei? Ramuan memikat macam apa yang kau berikan pada mereka? Aku tidak melakukan apapun. Hasil saat ini hanyalah keluarga Limu yang menuai apa yang kau tabur. Baiklah. Ingat ini. Tunggu saja. Tunggu. Kembali dan beritahu 3 keluarga besar bahwa semua orang yang pernah menyakitiku, aku akan kembali dan membalas dendam. Di perjamuan penyambutan, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Ayo pergi. King Yin. Perjamuan penyambutan Raja Dewa besok tanggal. Apakah kau siap?
Bodoh, kau benar-benar menganggap serius kata-kata marahnya. Itu adalah jamuan penyambutan Raja Dewa. Tanpa undangan, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita tidak bisa masuk. Aku berkata, aku adalah Raja Dewa. Apakah aku memerlukan undangan untuk pergi ke perjamuan penyambutan diriku sendiri? Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kau lakukan. Ini sudah sangat baik. Kita akan jalani saja. Hidup yang sederhana. Tuan muda, apa? Kau bilang kau akan memberikan keluarga Sukita undangan ke perjamuan Raja Dewa. Ini sangat besar. Ini adalah perjamuan penyambutan Raja Dewa. Benar-benar luar biasa. Bukankah ini King-chan? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Betapa konyol. Bibisu, apakah Anda menerima undangan itu? Ya, kami melakukannya. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda Wang. Bagaimana lagi kami bisa memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan penyambutan Raja Dewa? Bukan apa-apa, keluarga Wang saya memiliki hubungan dekat dengan Raja Dewa. Satu undangan bukanlah apa-apa. Namun, jika ada sampah-sampah yang ikut campur, mencoba menyelinap masuk mereka tidak akan masuk. Ya, kami tidak ada hubungannya dengan sampah itu. Ibu, jika King-chan tidak bisa masuk, maka aku juga tidak akan pergi. Hari ini adalah perjamuan penyambutan Raja Dewa. Jika anjing liar ini masuk, bukankah itu akan menjadi lelucon? Ling Sisi, kau... King Yin, tidak apa-apa. Halo. Keluarkan perintah. Keluarga Wang dan anjing-anjingnya tidak diizinkan masuk. King-chan, menurutmu siapa dirimu? Kau bisa memerintah pasukan Raja Dewa. Betapa konyol. Sisi, sampah ini, seluruh tubuhnya, hanya mulutnya yang keras. Mengapa repot dengannya? Bibisu, silakan. Baiklah, King Yin, ayo pergi. Baru saja menerima perintah, keluarga Wang dan antek-anteknya tidak diizinkan masuk. Aku tamu kehormatan Raja Dewa. Kamu berani menghentikanku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Beraninya kau berteriak di sini. Tangkap dia. Aku. Kau. Baru saja. Tuan muda keluarga Wang yang maha kuasa. Mengapa kau begitu menyedihkan sekarang? King-chan, jangan sombong. Aku tidak bisa masuk. Kamu tidak punya undangan. Kamu tetap tidak bisa masuk. Aku ingin masuk. Mengapa aku memerlukan undangan? Tuan Qin, silakan. Aku tidak salah dengarkan. Pasukan Raja Dewa memanggil King-chan. Sebagai Tuan Qin, ya. Pasukan Raja Dewa, bagaimana mungkin mereka memperlakukan King-chan dengan hormat seperti itu? Syarat mereka keluar. Beri mereka pelajaran. Lalu biarkan mereka masuk kembali. Ada pertunjukan bagus nanti yang membutuhkan mereka. Ya. Bukankah ini tuan muda tak berguna dari keluarga Qin? Aku ingat, aku hanya memberikan satu undangan kepada keluarga Su. Bagaimana kau berani datang ke sini? Tapi tidak apa-apa. Asalkan kau menjilat bersih sepatuku, aku akan memohon pada Raja Dewa untuk tidak mengusirmu. Ye Feng, jangan bertindak terlalu jauh. Kami diundang oleh Tuan Shen Yu. Kami tidak mengandalkan apa yang kau sebut undangan. Ingin. Kenapa kau masih dibodohi oleh sampah ini? Apa yang membuatnya berpikir dia pantas? Perjamuan penyambutan Raja Dewa. Apakah dia pantas berada di sini? Li Feng, King-chan kita cukup mampu. Kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Bibisu, sampah ini memberimu keberanian. Apa kau sudah lupa bagaimana kau memohon pinjaman pada keluarga Liku? Kau, Dewa Petir telah tiba. Dewa Petir, ini adalah tanda kecil dari apresiasiku. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Raja Dewa yang agung? Beberapa orang hanya tidak tahu tempat mereka. Apakah kamu tahu siapa Raja Dewa itu? Hanya kamu.
Berpikir kamu layak melihatnya. Raja Dewa sudah lama tidak menyukaimu. Ambil barang-barangmu dan keluar. Dewa Petir. Dewa Petir. Petir. Kinsan itu, aku tidak tahu Tri, apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar berhasil menipu tentara Raja Dewa. Tidak hanya dia menyelinap ke perjamuan, tetapi dia juga menyuruh seseorang memukuliku. Benar, kami ingin meminta Raja Dewa untuk membunuh anjing liar ini. Ini adalah pedang Jukoi dari dinasti Qin. Sangat layak untuk kekuatan Raja Dewa. Saya bersedia menawarkan pedang ini sebagai ganti nyawa anjingnya. Kinzhan, apa yang harus kita lakukan? Kau sebaiknya pergi dengan cepat. Jika tidak, ketika Raja Dewa tiba, kau akan mati. Jangan khawatir, King Yin. Semuanya di bawah kendaliku. Kendali. Kendalikan kakekmu. Tidak bisakah kamu mati tanpa menyombongkan diri? Kamu ingin melarikan diri dari tangan Raja Dewa Jun dan bertahan hidup, kecuali matahari terbit dari barat. Sebilah The pedang. film was Dan kau pikir translated kau bisa and menukarnya dengan narrated nyawaku. by M. Bukankah Media. itu terlalu murah? Selain ini, adalah replika. Apa? Wang Hei, kau punya keberanian seperti itu. Kamu benar-benar berani mengambil replika untuk menghujat nama Raja Dewa. Apakah kamu tidak ingin hidup, Dewa Petir? Tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Pedang ini pasti harta karun. Aku menghabiskan banyak uang untuk itu. Ya, Dewa Petir. Kinzhan, dia hanyalah keluarga Ken yang tidak berguna. Jangan percaya pada kata-kata sepihaknya. Benar atau salah? Satu kali coba akan memberitahu. Pedang ini sangat ringan. Bagaimana mungkin itu asli? Wang Hei, apakah kamu menganggap Dewa Petir bodoh? Ini salahku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku serakah untuk sebuah penawaran. Aku salah. Dewa Petir, ampuni aku. Kau bahkan berani menipu Dewa Petir. Kau mencari mati. Sekarang sudah terlambat untuk memohon ampun. Seseorang. Itu juga tergantung pada belas kasihan Raja Dewa. Jika tidak, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Pergi dari sini. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih Dewa Petir. Terima kasih. Raja Dewa benar-benar terlalu baik. King Yin, tolong jangan biarkan lalat-lalat ini mengganggu suasana hatimu. Norasu, hari ini aku di sini atas nama Raja Dewa untuk meminta tanganmu dalam pernikahan. Apa? Apa? Dewa Petir. Aku tidak salah dengarkan. Raja Dewa ingin melamar. Ingin kita. Ya, Raja Dewa mengadakan perjamuan ini untuk tujuan melamar Nonasu. Ingin. Apa yang kau tunggu? Setuju cepat. Jika kita menjalin hubungan dengan Raja Dewa, keluarga Sukita akan menjadi keluarga terkuat. King Yin, selama kau setuju, aku akan mengungkapkan identitasku dan membiarkan seluruh kota Dongshan menyaksikan pernikahanmu. Mohon, sampaikan permintaan maafku kepada Raja Dewa. Aku memiliki seseorang yang aku sukai. Orang yang aku sukai adalah Kinzhan. Tapi Raja Dewa adalah karena Nonasu tidak bersedia. Kita tidak bisa memaksanya. Tuan Kier, selamat tinggal. Dewa Petir. Ingin. Bagaimana bisa kau menolak lamaran Raja Dewa untuk orang yang tidak berguna ini yang diusir dari keluarga Ken? Ibu, aku mencintai Kinzhan. Bahkan jika aku menikahi Raja Dewa, aku tidak akan bahagia. Apa gunanya sampah ini? Bisakah dia menyelesaikan krisis keluarga Sukita? Sekarang aku mengerti. Satu-satunya alasan kita bisa masuk hari ini adalah karena keinginan kita berhubungan dengan Raja Dewa. Dia hanyalah seekor anjing liar yang dengan tidak tahu malu mencoba menjilat. Ibu, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentang Kinzhan? Sebenarnya hari ini, Halo, apa 3 keluarga besar akan memotong semua pendanaan keluarga Sukita
Apa yang sedang terjadi? Cepat pulang bersamaku. Keluarga Li dan Wang akan menghapus keluarga Su kita. King Yin, aku masih memiliki. Qin Zhan, keluargaku sedang dalam masalah sekarang. Masalah apa? Bisakah kita membicarakannya ketika aku kembali? Keluarga Li. Keluarga Wang. Sepertinya pelajaran hari ini belum cukup. Apakah rencanaku perlu dimajukan lagi? Lama tidak bertemu. Adik kecil. Mantan. Pewaris keluarga Qian. Ternyata itu benar kau, Qin Zhan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melihat bagaimana kabarmu. Kupikir setelah 7 tahun di daerah perbatasan, The Kau film was akan menjadi translated seseorang. and narrated by M Media. melihatmu hari ini. Kau masih sampah. Kau tidak datang ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong ini kan? Tentu saja tidak. 7 hari dari sekarang, ketika aku menjadi kepala keluarga Qian, kau harus berada di sana. Pada saat itu, yang harus kau lakukan hanyalah meminta, dan aku akan membawamu kembali dari daerah perbatasan untuk menjadi anjing penjaga bagi keluarga Qian. Itu bukannya tidak mungkin. Menjaga pintu. Serahkan itu pada dirimu sendiri. Qin Zhan, kau berani melawanku. Qin Zhan, semua yang hilang dariku akan ku ambil kembali. Dan orang-orang dari 7 tahun lalu itu, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Kau beruntung hari ini. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Enyahlah dari sini. Ingin menyelamatkan keluarga Su. Biar ku beritahu, keluarga Su sudah selesai. Su Qingyin juga. Apa maksudmu? Apakah kau juga mengatur kejatuhan keluarga Su? Aku akan bermain sesukaku. Aku hanya ingin kau menonton. Bagaimana aku mempermainkan Su Qingyin? Bajingan, kau mencari mati. Halo, Raja Dewa, ini buruk. Kedua keluarga itu akan menjual Nona Su untuk membayar hutang mereka. Apakah kita perlu campur tangan? kau awasi dari sana. Jangan membuat masalah apapun. Aku akan segera ke sana. Cepatlah. Bosu. Uang dari pesanan sebelumnya. Sudah waktunya untuk melunasi, tidakkah menurutmu? Ya. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, kau harus membayar 3 kali lipat dendanya. Tuan Su, bisakah kau memberiku waktu 2 hari lagi? Begitu aku menyelesaikan pesanan ini, aku akan segera membayarmu. Selesaikan generasi ini. Biar ku beritahu, 3 keluarga besar telah mengeluarkan larangan. Kau pikir ada orang di kota Dongsheng yang masih bersedia untuk berinvestasi di keluarga Sumu? Pantas saja keluarga suku tak bisa terima bayaran apapun yang terjadi. Ternyata ketiga keluarga berada di balik semua ini. Tidak masalah. Aku sudah membuka klub malam baru. Kau bisa datang bekerja di klub malam kami. Hasilkan uang untuk melunasi hutang. Aku yakin, dengan kecantikan Bosu, kau bisa mendapatkan cukup uang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Kau akan memiliki segalanya. Bos Qian, kau harus membuat reservasi untuk kau kalau begitu. Bagaimanapun juga, kecantikan Bosu adalah satu-satunya di kota Dongsheng. Kita akan bicara. Kau hanya memanfaatkan situasi. Jadi kenapa kalau aku? Biar ku beritahu. Hari ini, aku di sini atas perintah Tuan Muda Li dan Tuan Muda Wan. Bayar atau patuhi. Namun, melihat keluarga Su sekarang, kau mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan 10 juta Su Qingyin. Ikut dengan kami. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika tidak, keadaan tidak akan terlihat baik. Siapa bilang keluarga Su tidak punya uang? Qin Zhan, apa yang kau lakukan di sini? King Yin, jika aku tidak ada di sini, orang-orang ini akan memanfaatkanmu. Cucu, kau siapa? Apakah kau mainan kecil?
Su Qingyan, kau berani bertingkah di depan kami. Tuan Kia, kau bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Siapa ini? Dia si bodoh tidak berguna. 7 tahun lalu, dia dipermalukan oleh keluarga Qin dan diasingkan ke daerah perbatasan. Biar ku beritahu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku Qin Shan. Akan menutupi utang keluarga Su. Apa kau tahu berapa banyak dia berutang pada kami? 10 miliar penuh. Kau bilang kau adalah seorang tuan muda, ditinggalkan oleh keluarga. Beraninya kau berjanji untuk membantu keluarga Su membayar hutang mereka. The film was Biar ku beritahu, translated bagaimana and dengan ini narrated saat by kau kembali M. tidur Media. malam ini. Ambil bantal itu. Tambahkan beberapa lagi. Seperti ini. Kau bersujud pada kami. Sujud yang keras. 1 juta? Baiklah. Tapi dengan hutang keluarga Su saat ini, bahkan jika kau bersujud sampai kepalamu berdarah, aku khawatir kau tidak akan bisa membayarnya. Qin Shan, mengapa kau tidak pergi? Ini adalah urusan keluarga suku. Kau tidak boleh terlibat. Qingyin, urusanmu adalah urusanku. Ini bukan menggoda. Aku memberitahumu. Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, gadis kecil ini harus patuh ikut dengan kami ke klub malamku untuk menjual dirinya. Ada sesuatu yang lupa ku beritahu padamu. Tuan Mudali telah memerintahkan, mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Haruskah kita memungut sejumlah bunga dari pung ini? Sekarang. Ini bagus. Pergi. Hanya beberapa gorengan kecil ini. Ingin mematahkan kakiku. Baiklah, apa? Kau ingin menyelamatkan Qin Shan? Tidak, tidak, tidak. Aku memberitahumu. Jangan bergerak. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku hari ini, keluarga Su tidak akan bisa meminjam 1 sen pun lagi. Sungguh kebetulan, aku punya banyak uang. Zoe, ini aku. Segera kirim 10 miliar ke keluarga Su. Ini adalah Lelukon terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Zhou Wei adalah seorang tokoh film internasional. Kami ingin bertemu dengannya. Kami harus membuat janji 6 bulan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia datang menemui sampah sepertimu? Jangan pikir kau bisa begitu saja menyebut nama beberapa orang dan mengklaim koneksi. Tuan Shou, jika dia datang ke keluarga Su untukmu. Di mana barat? Barat. Biar kulihat, aku khawatir. Matahari terbit di barat. Dia datang. Tuan Kia, Orang yang mendominasi pasar chip. Tuan Shu, benar-benar datang. 1 miliar yang kau minta sudah ada di kartu. Tuan Shou, bagaimana bisa kau membantu sampah ini? Benar Tuan Shou, keluarga Su ini, tetapi 3 keluarga besar, secara khusus menargetkan mereka untuk dihancurkan. Kau, apa yang kulakukan? Perlu aku menjelaskannya padamu? Tidak. Qin Shan, Tuan Shu, apakah kau benar-benar mengundangnya ke sini untuk membantu keluargaku? Qingyin, sudah kukatakan sebelumnya, bisnismu adalah bisnismu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan keluarga Su dihancurkan? Kalian berdua, buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Uang di sini sudah cukup untuk melunasi hutang keluarga Su. Qin Shan, jangan berpikir bahwa dengan bantuan Tuan Shou, kau bisa begitu sombong. Aku memberitahumu, ketika 3 keluarga besar bergerak, apalagi kau, bahkan dia tidak akan lolos dari kematian. Ayo pergi. Berhenti. Hutang kita baru saja diselesaikan. Hutangmu belum diselesaikan. Qin Shan, apa maksudmu? Aku sedang berbicara tentangmu. Hutang yang kau timbulkan karena memukul Qingyin sebelumnya belum diselesaikan. Qin Shan, aku memberitahumu. Hari ini kami dikirim oleh Tuan Mudali dan Tuan Mudawan. Apa kau punya nyali untuk menyentuhku? Ayo. Aku berani memukuli bahkan Liu Feng dan Wang He. Kalian berdua ikan kecil. Apa kalian pikir aku tidak berani memukul kalian? Aku akan memberimu kesempatan. Kembali dan beritahu tuanmu. Aku akan mengunjungi mereka secara pribadi. Qin Shan,
Tunggu saja. 3 keluarga besar tidak akan membiarkanmu lolos. The Apa yang film kau was katakan? translated Kau bahkan and tidak bisa menangani narrated masalah by kecil M ini. Media. Apa gunanya kau, saudarawan? Apa yang terjadi? Aku tidak menyangka bahwa Kinsan sebenarnya punya sedikit hubungan dengan Shouwei. Punya sedikit hubungan. Uang itu milik 2 orang tidak berguna ini. Kinsan yang tidak berguna itu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia dapatkan. Bukankah ini menampar wajah 3 keluarga besar kita di tanah? Apa yang kau takutkan? Itu hanya Shouwei Clustery. Sampah itu. Berpikir bahwa mengenalnya akan memungkinkan dia untuk membalikan keadaan. Saudara Qin, apa yang ada dalam pikiranmu selama orang itu bertindak? Kinsan kecil itu hanya seekor semut. Semut yang bisa dipermainkan sesuka hati. Saudara Qin, apa kau sedang berbicara tentang orang itu? Benar sekali. Bibisu. Kau tahu berat badan orang itu? Apakah keluarga Su Anda hidup atau mati? Tergantung pada ketulusan Anda. Tuan Qin, aku bisa melakukan semua yang kau katakan. Baiklah. Pada hari aku menjadi kepala keluarga Qin, aku akan membuat Su Qingyan di depan seluruh kota Dongshan menjadi bahan tertawaan yang dibenci semua orang. Qin Zhan, bagaimana kau bisa membawa Presiden Show itu di sini? Aku punya cara sendiri. Baiklah, aku akan segera kembali. Ada apa? Kejutan yang aku siapkan untukmu telah tiba. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan kembali dalam sekejap. Baiklah. Tuan Muda Ken, silakan masuk. Ibu, mengapa kau membawa brengsek ini di sini? Dia alasan Qin Zhan diusir ke daerah perbatasan. Diam, beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Ken seperti itu. Jika bukan karena Tuan Muda Ken, keluarga Su kita akan hancur. Ibu, apa yang kau bicarakan? Itu Qin Zhan yang memanggil Presiden Shou ke sini. Tanpa dia, bagaimana kita bisa membayar kembali 1 miliar utang? Kenapa kau masih membela pecundang itu? Jika bukan karena Tuan Muda Ken menarik beberapa tali, apakah Presiden Zhou akan membantu keluarga kita? Tidak. Aku tidak percaya. Qin Zhan bukan orang seperti itu. Kenapa aku melahirkan anak perempuan sebodoh ini? Bibisu, jangan marah. Nona Su naif dan tidak berpengalaman. Itu normal baginya untuk ditipu. Apakah Qin Zhan benar-benar hanya seseorang yang membual kata-kata kosong? Aku tidak percaya. Nona Su, dengan kekuatan keluarga Qin kami, apalagi hanya 1 miliar, bahkan menjadikan keluarga Su Anda keluarga terbesar keempat, bukanlah masalah. Selama kau menyetujui satu hal, Kinsan, apa yang kau lakukan di sini? tentu saja aku di sini untuk membantu keluarga Su. Ingin. Apa yang kau katakan pada Ingin? Kenapa dia jadi seperti ini? Apa yang bisa aku katakan? Aku hanya ingin mengajak Nona Su berdansa denganku. Pada hari aku menjadi kepala keluarga Qin. Sebuah pertunjukan striptease. Apa yang kau katakan? Kau ingin putri sulung keluarga Su melakukan tari telanjang di depan semua orang di kota Dongshan. Kau mempermalukannya. Aku ingin mempermalukannya. Aku ingin semua orang di kota Dongshan melihat wanita seperti apa yang dicintai Qin Zhan. Ingin. Kenapa kau menyetujuinya? Aku bisa membantumu. Kau pecundang. Jika bukan karena Tuan Muda Ken, apakah Tuan Zhou akan membawa 1 miliar untuk membantu keluarga Su kita? Kau benar-benar berpikir kau orang penting. Bibisu, kau pasti salah paham. Aku yang meminta Presiden Shou. Cukup. Qin Zhan, pergi. Tuan Muda Qin, aku setuju dengan persyaratanmu. Aku hanya meminta setelah ini kau membiarkan keluarga Su pergi dan mengampuni Qin Zhan. Baiklah, tidak masalah. Kakakku sayang, ketika saatnya tiba, kau harus datang. Lagi pula, ini wanitamu. Aku tidak bisa mempertahankannya untuk diriku sendiri. Ingin. Kenapa kau menyetujuinya?
Jelas, dengan masalah keluarga Su, aku bisa membantumu. Pada upacara warisan Kinsan, akan mengundang Xiaotian Master Pavilion Harta Karun Surgawi. Dia adalah orang yang paling disukai di bawah Raja Dewa yang mengelola aset wilayah perbatasan. Hanya dengan cara ini, aku bisa menyelamatkan keluarga Su. Aku mengerti. Tapi tolong percayalah padaku. Apapun yang bisa Xiaotian lakukan, aku juga bisa melakukannya. Kau pikir, kau sampah yang dikeluarkan oleh keluarga Ken, seorang pion perbatasan belaka, bisa membandingkan dirimu dengan tokoh penting seperti itu? Benarkah begitu? Kau pikir kau siapa? Hanya karena aku adalah Raja Dewa Perbatasan. Kau masih saja memiliki mimpi-mimpi bodohmu. Jika kau adalah Raja Dewa Perbatasan, apakah 3 keluarga besar itu berani memperlakukan keluarga Su kita seperti ini? Cukup. Kinjan, tolong pergi, maafkan, Akulah yang seharusnya minta maaf. Mulai sekarang, jangan mencariku. Xiaotian, kau punya keberanian melakukan hal-hal ini di belakangku. Dewa Petir, apa yang terjadi dengan Xiaotian? Dia jelas tahu, Su Qingyin adalah wanitaku. Kenapa dia masih memimpin 3 keluarga besar melawan keluarga Su? Apa dia tidak ingin menjadi Master Pavilion Harta Karun Surgawi? Raja Dewa harap tenang. Xiaotian mungkin telah ditipu oleh Qinxian itu. Aku tidak peduli. Suruh Xiaotian datang ke sini, temui aku. Ya, aku akan pergi dan mengaturnya sekarang juga. Kinsan, jika kau berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu membayar dengan harga yang berdarah. Dewa Raja, aku ingin tahu mengapa Anda memanggilku. Ada masalah apa? Xiaotian, kau punya banyak keberanian. Benar-benar membantu 3 keluarga besar melawan Raja Dewa. Bukankah kau sudah cukup menderita baru-baru ini? Beraninya kau begitu sombong. Dewa Raja, mohon ampuni aku. Aku tidak tahu Anda telah meninggalkan keluarga Qian. Aku juga tidak tahu bahwa putri sulung keluarga Su adalah wanita Anda. Kalau tidak bahkan dengan 10 kali keberanian, aku tidak akan berani menyentuh keluarga Su. Aku lihat kau cukup berani. Xiaotian, kau pikir kau tidak perlu lagi menjadi Master Pavilion Harta Karun Surgawi? Mundur saja dengan 3 keluarga itu. Dan jangan pernah bilang kau adalah anggota pasukan Raja Dewa lagi. Mengerti? Dewa Raja, aku salah. Temui aku. Aku akan segera melenyapkan 3 keluarga besar itu. Tuan, menurutku Xiaotian ini juga bingung sesaat. Mengapa tidak memberinya kesempatan lagi? Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau masih gagal, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ya, Raja Dewa. Aku akan mematuhi perintah Anda. Aku akan segera pergi dan sepenuhnya menghapus 3 keluarga besar dari kota Dongshan. Tidak perlu. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Kupikir aku salah. Bukankah ini Nona Su? Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Su bangkrut. Benar. Kami membawamu sebagai pembayaran utang. Polisi benar? Bukankah kau berhubungan dengan Raja Dewa Shen? Kau membuat Kinsan yang tidak berguna itu menendang kita berdua keluar. Jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Kau sudah melakukannya. Dan kau takut orang membicarakannya. Saudara, bagaimana dengan ini? Beri aku senyuman. Dan mungkin, jika aku senang, aku akan membayar kembali semua hutang keluarga Su. Semuanya. Qingyin, apa yang kau lakukan? Ini Tuan Muda Li. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Li. Ibu, dia memperlakukanku seperti ini. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Tidak apa-apa. Gadis kecil ini cukup bersemangat. Tidak masalah. Sebentar lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bersemangat. Ayo pergi. Tuan Muda, biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Kinsan, kau di sini. Kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Kalau tidak mereka akan. Su Qingyin adalah wanitaku. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuat mereka membayar harganya dengan darah. Qingyin, aku di sini untuk membawamu pergi hari ini. Insan, aku akan memberitahumu sekarang. Qingyin tidak akan pergi denganmu. Kinsan, kau datang pada waktu yang tepat. Sebentar lagi aku akan membiarkanmu melihat seperti apa Su Qingyin. Seperti apa Qingyin? Bukan urusanmu. Kinsan,
Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Kinzhan, apa yang ingin kau lakukan? Ini tuanmu Dali. Kinzhan, kau harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Kingin, jangan khawatir. Dua hal tidak berguna ini bukan apa-apa bagiku. Kinzhan, kenapa kau tidak melihat pada Su Qingyin ini? Dan lihat, apakah dia benar-benar ingin pergi denganmu? Kinzhan, apa kau melihat? Jika kau tidak melihat dengan jelas, aku akan membiarkanmu melihat lagi nanti. Bagaimana Su Qingyin dipermalukan sepenuhnya. Hari ini, aku tidak hanya akan membawa Kingin pergi. Aku juga akan membuat kalian 3 keluarga besar binasa. Kingin, aku tahu semua yang terjadi di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Kau bodoh. Seharusnya kau tidak datang. Misi Kinzhan gagal 7 tahun lalu. Merugikan keluarga Qin kita, nyawa beberapa ahli. Jika kau tidak ingin dia mati, maka patuhlah. Dengarkan aku. Kinzhan, kau sampan. Dikeluarkan dari keluarga Qin. Berani mengancam pemusnahan 3 keluarga besar kami. Kau harus melihat dirimu di cermin. Keluarga Su mereka berutang pada 3 keluarga kami. Ratusan miliar. Belum termasuk perusahaan dan properti. Bisakah kau Kinzhan membayarnya? Jika tidak, maka kita hanya bisa meminta Su Qingyin membayar utangnya. Qingyin, cepat kemari. Jika kau tidak kemari, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu sebagai putriku. Kinzhan, aku. Kingin, jangan khawatir. Selama aku di sini kau tidak akan diperlakukan tidak adil. Benda ini, awalnya aku ingin mengeluarkannya saat pertunangan. Tapi aku harus mengeluarkannya hari ini. Lihat ini. Ini sudah cukup untuk membayar hutang keluarga Sukan. Ini adalah Kinzhan, apa kau gila? Menggunakan sepotong plastik rusak untuk menipu. Ini adalah jepit rambut Feng Ming yang secara pribadi dipakai oleh Yang Guifei dari dinasti Tang. Nilainya 100 miliar. Kau menginjaknya. Jepit rambut Feng Ming adalah harta tanah perbatasan. Itu hadiah disiapkan oleh Raja Dewa untuk kekasihnya. Bagaimana bisa kau mendapatkannya? Memalsukan harta borderland. Kau tidak ingin hidup ya? Ini aslinya adalah hadiah pernikahan yang aku siapkan untuk Kingin. Kinzhan, apakah kau sudah bertemu dengan Raja Dewa? Xiaotian, rekan dekat Raja Dewa, akan segera datang untuk memberi selamat padaku. Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Mungkin Xiaotian masih membutuhkan anjing penjilat. Bukankah itu hanya seorang sim? Kinzhan, ketiga keluarga itu berada di puncak kejayaan mereka sekarang. Mereka juga memiliki dukungan dari Xiaotian, orang kepercayaan Raja Dewa. Kau bukan tandingan mereka. Pergi saja. Jangan khawatir. Xiaotian. Dalam 5 menit, dia akan muncul di hadapanku. Kinzhan, oh Kinzhan, memalsukan harta perbatasan dan tidak menghormati petinggi perbatasan. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Kinzhan, awalnya aku masih ingin mempertimbangkan ikatan darah kita. Selamatkan nyawa anjingmu. Tapi sekarang adegan ini. Tapi kau sendiri yang meminta. Jangan salahkan aku. Kinzhan, cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka. Kingin. Kau cukup tonton pertunjukannya dari samping. Tuan Xiaotian telah tiba. Tuan Xiaotian ada tepat di luar pintu. Akan. Kau sampan. Akan benar-benar dihapuskan. Kakak. Bagaimana bisa kau membandingkan sampah dengan anjing? Bukankah ini menghina anjing? Dia di perbatasan. Paling banter dia seorang penjilat sepatu. Penjilat. Siapa yang akan Xiaotian temui nanti? Kau akan segera tahu. Lagi pula itu sia-sia. Hanya suka memiliki mimpi yang tidak realistis. Kinzhan, Tuan Xiaotian memiliki mata dan telinga di mana-mana. Jika dia tahu kau menyamar nama besar Raja Dewa, kau akan mati. Jalan.
Aku memintamu datang ke sini untuk menelanjangi. Malah membela anjing sampah ini. Cepat ke sini. Su Qingyan. Kau benar-benar punya wajah pelacur. Tepat sekali. Tuan Xiaotian akan segera datang. Kau menari untuknya. Sakit. Sakit. Kau berani menyentuhku. Aku tidak hanya akan menyentuhmu, aku akan menamparmu. Tamparan ini adalah untuk diriku sendiri. Tamparan ini adalah untuk Qingyin. Tamparan ini adalah untuk keluarga Qin. Cepat cari Tuan Xiaotian. Kau tunggu saja aku. Qingzhan, Xiaotian ada di sini. Kenapa kau tidak berlutut dan mengaku bersalah? Apa? Kau masih ingin membuatku melakukannya lagi? Kau, Qingzhan. Kau terlalu berani. Tuan Xiaotian ada di sini. Cepat mengaku. Hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Qingzhan. Jalan. Hari ini aku akan membiarkanmu mati bersama sampah ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Nona Su, sesuai instruksi Raja Dewa, hutang keluarga Sumu telah dibayar lunak. Xiaotian, kamu gila. Kau membantu pelacur itu membayar hutangnya. Kau berada di pihak siapa? Menghina ratu. Sial. Tidak saudara. Saudara, selamatkan aku. Xiaotian. Ratu, mungkinkah Xiaotian datang ke keluarga Ken kali ini atas perintah Raja Dewa untuk menyelamatkan Qingyin dan keluarga Su? Sepertinya rumor itu benar. Su Qingyan benar-benar tergila-gila pada Raja Dewa. Mustahil. 3 hari kemudian, kau pergi menyelamatkan keluarga Su. Ingat jangan mengungkap identitasku. Ini adalah perintah dari Raja Dewa untuk menyelamatkan keluarga Su. Ya, semuanya terserah. Raja Dewa. Xiaotian, kau sakit ya? Kau dan keluarga Qin kami memiliki kerjasama. Kau pantas bekerja sama denganku. Mulai sekarang, keluarga Qinmu tidak ada hubungannya denganku. Ratu, mohon terima kontrak ini. Ini adalah kontrak kerjasama pribadiku dengan keluarga Su. Ini. Aku bukan ratu yang resmi. Aku tidak bisa menerima kontrak ini. Qingyin, terimalah saja. Bahkan jika kau tidak membutuhkannya, keluarga Su mungkin membutuhkannya. Ya, dasar anak. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tuan Xiaotian, beritahu Raja Dewa. Kasih sayang ini tak tertahankan. Namun, Qingyin akan mengingat kebaikan ini. Suatu hari, aku pasti akan membalasmu. Qingyin, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Wanita terbaik di dunia. Yang mulia, sebenarnya tidak perlu. Karena ini sangat bagus. Kalian bajingan. Bersekongkol untuk menipuku. Qingzhan, kau sampah, kau benar-benar beruntung. Baiklah, tunggu. Setelah aku menjadi kepala keluarga, kita akan bermain perlahan. Qingzhan, urusan kita belum selesai. Orang gila ini. Jangan berpikir bahwa memanggilku tuan membuatmu jadi seseorang. Di mana ini? Ini wilayah keluarga Qinku. Benar. Xiaotian, biar ku beritahu. Jika kau mendorong kami terlalu jauh, kita semua akan mati bersama. Dan kau, Qingzhan. Su Qingyin sekarang memiliki perlindungan Raja Dewa. Kau hanya orang biasa. Seekor anjing di pasukan Raja Dewa. Dengan kekuatan 3 keluarga besarku. Cepat atau lambat kami akan memiliki hidupmu. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Benar. Barusan kau meremehkan jepit rambut Feng Ming. Berani sekali kau menodai harta tanah perbatasan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Plastik pecah ini dibawa olehnya. Bagaimana mungkin itu harta tanah perbatasan? Apa kau buta? Berani sekali kau menghina harta Raja Dewa. Kau barang tua. Kurasa kau sengaja melindungi mereka. Baiklah, hari ini akan kucincang kalian semua. Dan kuberikan sebagai makanan anjing. Di mana mereka? Di mana para pembunuh keluarga Qin? Maksudmu? Mereka. Sebelum aku masuk,
Aku mengirim mereka untuk bertemu Yama. Kinzhan, apa yang kau inginkan? Berlutut dan minta maaf kepada King Yin. Apa kau gila? Kau ingin aku meminta maaf pada jalang ini? Mustahil. Zhao Tian. Saudara Qie, itu saudari Su. Aku memang brengsek. Mulutku memang kotor. Aku minta maaf. Maafkan aku. Biarkan aku pergi. Kau benar-benar binatang tak bertulang belakang. Ya. Keluar. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi dari sini. Wang Hei, aku akan pergi dari sini sekarang. Kau kembali ke sini. Kinzhan. Kali ini, aku hanya menagih sedikit bunga ketika aku menemukan bosmu. Kita akan menyelesaikan skor dari 7 tahun lalu. Kita akan menyelesaikannya bersama. King Yin, ayo pergi. Kinzhan, mulai sekarang, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Bodoh. Untukmu, aku akan melewati api dan air. Aku akan melakukan apa saja. Kau sudah tiba di kota Dongxiang. Bagus, aku akan menjemputmu sekarang. Apa? Sepupuku baru saja kembali. Gadis ini bahkan tidak repot-repot untuk memberitahuku sebelumnya. Tidak mau bicara denganmu lagi. Aku akan menjemputnya sekarang. Karena krisis keluarga Su telah terselesaikan, sekarang saatnya melamar King Yin. Kinzhan, kau melihat Raja Dewa. Dan kau tidak berlutut. Raja Dewa palsu sepertimu, pantas dengan lututku. Pendosa Kinzhan, kau meniru diriku, melakukan kekejaman, berkolusi dengan penjahat, dan tidak menghormatiku. Kau pasti sudah bosan hidup. Raja Dewa, orang ini terlalu sombong. Aku bilang, kita seharusnya mematahkan saja lututnya. Buat dia bersikap baik. Baiklah, seseorang. Patahkan kakinya. Raja Dewa, Kinzhan, dia hanya bertindak karena dorongan hati. Dia tidak bersungguh-sungguh. Tolong ampuni dia. Itu bukan hal yang mustahil. Asalkan kau bersedia tidur denganku. Ini dasar jalang. Raja Dewa menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau harus segera berlutut. Abaikan dia. Raja Dewa palsu pertama. Berani menggunakan identitasku di mana-mana. Melakukan perbuatan jahat. Kau pasti sudah bosan hidup. Raja Dewa, aku rasa sampah ini sedang mencari mati. Baiklah, Kinzhan. Hari ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Raja Dewa, tolong ampuni dia. Sekarang kau mohon ampun. Terlambat. Bukan hanya sampah ini yang akan mati. Tapi setelah malam ini, keluarga Su juga akan menghilang. Kau bilang kau Raja Dewa ya? Dan kalian berdua adalah pasukan Raja Dewa. Jadi benda ini. Aku ingin tahu, apakah kau mengenalinya? Ini adalah... Bagaimana? Kau tidak mungkin tidak mengenalinya kan? Raja Dewa yang terhormat. Kau bahkan tidak mengenali token Fang Qianlongyu. Kau tidak mengenalinya. Atau kau mengenalinya. Tetapi tidak berani mengakuinya. Kinzhan yang baik, kau masih berjuang di ambang kematian. Dengan token yang rusak, siapa yang kau coba bodohi? Kau memukulku. Dulu aku berpikir, kau adalah penyelamatku. Dan aku mentolerirmu. Apa kau pikir aku Qin ZHR benar-benar takut padamu? Ini adalah token Fang Qianlongyu. Saat token itu muncul, semua dewa mundur. Bukankah atasanmu mengajarkan ini? Saat kau bergabung dengan pasukan Raja Dewa. Bagus. Aku mencari kesana kemari. Dan ternyata tidak perlu usaha sama sekali. Token yang kucari selama berhari-hari. Tidak kusangka kau mencurinya. Aku tahu itu. Kupikir kau telah membuat kemajuan dalam 7 tahun ini di perbatasan. Aku tidak menyangka kau belajar cara mencuri. Saudara Qie, saudaramu telah mempelajari beberapa keterampilan di luar sana. Dia telah mempelajari beberapa keterampilan. Kau harus hati-hati. Hati-hati suatu hari nanti. Saudaramu mungkin mencuri seluruh rumahmu. Adik kecil apa? Hanya seorang bajingan. Bahkan jika kita menghitungnya sebagai bagian dari keluarga Qie, sampah tetaplah sampah. Dia tidak bisa menjadi apa-apa. Dulu dia pamer dengan barang palsu. Tapi sekarang dia belajar menjadi pintar. Mencuri token dan berpura-pura menjadi Raja Dewa. Benar. Seorang bajingan. Ibunya tidur dengan siapa saja, dan putranya. Dia mencuri token. Wang Hai, sebaiknya kau berdoa kepada para dewa hari ini. Jika tidak, kau pasti akan keluar dengan posisi telentang. Kau juga. Otoritas yang sangat mengesankan. Memegang token kau benar-benar berpikir kau memiliki tempat ini. Pengawal ilahi, cepat tangkap penjahat ini. Ya.
Tuan Qin, bekerja samalah. Itu Kinshan. Bekerja sama. Dengan cara ini kau bisa menghindari penderitaan fisik. Jika tidak satu tembakan dari pistol ini. Dan kau menghilang. Kinshan, bekerja samalah. Jangan paksakan tanganku. Hanya kalian berdua orang tidak berguna. Raja Dewa, aku bersedia tidur denganmu. Aku hanya meminta agar kau, seorang pria hebat, mengabaikan kesalahan orang yang lebih rendah. Biarkan Kinshan pergi. King Yin, jangan percaya padanya, dia pembohong. Diam. Keragungan Raja Dewa. Bagaimana kau bisa membiarkan ketidaksopanan seperti itu? Aku hanya bisa membantumu. Kali terakhir ini, kau harus berusaha sendiri. Cantik. Datanglah padaku segera. King Yin, jangan memohon padanya. Wanitaku, tidak perlu merendahkan diri. Selain orang ini, tidak bisa menyakitiku dengan cara apapun. Kinshan, kau berhenti membuat masalah. King Yin, percayalah padaku. Aku tidak membuat masalah. Ini seperti gembala dan gadis penenun. Sebuah kisah cinta surgawi. Kupikir dunia fana ini sama sekali tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau mati saja. Menjijikkan, Raja Dewa. Lihat, Su Qingyin, si penggoda kecil itu, setuju untuk tidur denganmu. Tapi pada kenyataannya, kekasihnya ada di sini membisikkan kata-kata manis. Dia tidak peduli padamu sama sekali. Aku beritahu padamu, bisa menyukai Su Qingyin adalah berkah yang dia kembangkan di kehidupan lampau. Dia masih jual mahal. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Cantik, kemarilah dengan cepat. Malam ini singkat. Jika kita tidak segera tidur, hari akan segera tiba. Kinshan, lepaskan. Tidur ya. Kalau begitu aku akan mengirimmu tidur selamanya di bawah tanah. Jangan ada yang bergerak. Aku akan menembak siapapun yang bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Mereka tidak bergerak. Jangan impulsif. Letakkan pistolnya. Paling buruk, aku tidak menginginkan wanita ini lagi. Kinshan, kau sampah berani bergerak. Jika kau berani bergerak, pengawal ilahi di sini akan mengubahmu menjadi saringan. Mengancamku. Baiklah, hidupku tidak berharga dibandingkan Kinshan. Mati bersama semuanya. Itu akan sepadan. Hanya kau. Pikirkanlah. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, bahkan hal sekecil apapun, kalian semua yang hadir, setiap satu dari kalian, siapa yang bisa lolos dari murka Dewa Petir? Kinshan. Berhenti main-main. Bisa kau lakukan atau tidak. Kau bajingan. Keluarga Qin kami membesarkanmu sejak kecil. Bahkan jika tidak ada jasa, setidaknya ada kesulitan kan. Kau tidak bisa mengambil keluarga Qin kami dan menghancurkannya sepenuhnya kan. Kinshan, King Yin, jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan aku akan menembakmu. berhenti, bergerak lagi dan aku akan membunuhnya. Kinshan, Tangkap Kinshan untukku. Bagus sekali. Kau telah berhasil membangkitkan amarahku. berhenti. Satu langkah lagi dan aku akan membunuhnya. Baiklah, Film was translated tidak akan pergi and ke sana. narrated by M Media. apa syaratmu untuk melepaskannya? Letakkan senjatamu. Baiklah, aku tidak punya senjata sekarang. Kau bisa melepaskannya sekarang kan? Tidak. Kamu berani menyinggung Raja Dewa. Potong satu lenganmu sendiri. Nona Su. Salahkan pria baikmu. Tidak mau menggunakan satu lengan untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan percaya padanya. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa mengancamku. Dewa Petir. Dewa Petir. Minggir. Bawahanmu menyapa Raja Dewa. Bawahanmu terlambat. Kuharap Raja Dewa akan memaafkanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Raja Dewa yang terhormat bisa? Itu Kinshan yang tidak berguna. Diam. Wanita bodoh. Beraninya kau mempertanyakan Raja Dewa. Bawahanmu gagal dalam pengawasan mereka dan membiarkan orang hina ini menodai telinga Raja Dewa. Kuharap kau akan memaafkanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkir. Kau bilang kau adalah Raja Dewa barusan. Tidak. Aku bukan. Aku hanya seorang pembohong. Kinshan. Tidak. Gedung Raja Dewa. Itu semua karena mereka bertiga. Mereka bilang aku adalah Raja Dewa. Aku dipaksa oleh mereka. Kau pembohong. Sekarang kau mengalihkan kesalahan ya. Raja Dewa ada di sini. Beraninya kalian semua begitu lancang. Raja Dewa. Bagaimana orang-orang ini
harus ditangani. Meniru Raja Dewa. Penggal. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Aku hanya bingung sesaat. Tolong demi orang tua renta dan anak-anakku yang masih kecil, ampuni aku. Jika kau meniruku, aku bisa mengampunimu. Tetapi kau seharusnya tidak, kau sama sekali tidak seharusnya berani mengingini wanitaku. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku hanya memiliki satu jalan. Kematian. Insan. Mereka adalah anggota dari 3 keluarga besar. Coba sentuh mereka dan lihat apa yang terjadi. 3 keluarga besar. Apa itu 3 keluarga besar? Dewa Petir, sampaikan dekret suciku. Mulai hari ini, dan seterusnya 3 keluarga besar harus dibasmi. Aku tidak ingin melihat 3 keluarga ini di kota Dongseng lagi. Bawahanmu akan segera melaksanakan ini, Kinzhan. Meskipun kau anak haram, kau tetap anggota keluarga Qian. Kau tidak bisa sekejam ini. Saat aku berada di ambang kematian, dan diturunkan pangkat ke perbatasan, mengapa kau tidak mengatakan, aku adalah keluarga saat itu? Kau hanya terus memanggilku bajingan. Mengapa kau tidak memanggilku anggota keluarga Qin saat itu? Jika bukan, karena orang tua itu melakukan hal itu pada ibuku. Bagaimana aku bisa menjadi anak haram? Kau berbicara padaku tentang keluarga sekarang. Sudah terlambat untuk membicarakan masa lalu. Semuanya sudah berakhir. Raja Dewa, aku Wang Hai tahu. Aku telah menyinggungmu di masa lalu. Kau berjiwa besar. Lakukan padaku apapun yang kau inginkan. Selamatkan keluarga Wang. Lakukan padaku begitu. Baiklah, kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Biar kulihat bagaimana kau akan melakukannya padaku. Aku minta maaf. Aku telah sangat menyinggungmu. Aku seorang yang bermulut besar. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apakah itu cukup, Raja Dewa? Ya. Ya. Aku sangat puas. Tetapi keluarga Wangmu akan tetap dihancurkan. Kau menginginkanku. Bagaimana jika aku menginginkanmu? Aku bahkan belum benar-benar memulai. Dan kau tidak tahan lagi. Raja Dewa, akulah yang bersalah padamu. Lakukan apapun yang kau inginkan padaku. Selamatkan saja keluarga Wang. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Keluarga Wang. Aku bilang aku akan menghancurkan keluarga Wangmu. Dan tak satupun dari kalian akan lolos. Bajingan. Syarat mereka pergi. Kau bajingan. Tunggu saja. Struktur kekuasaan kota Dongseng akan segera berubah. Dewa Petir, aku ingin bertanya-tanya kejahatan apa yang telah kulakukan hingga membuatmu membawa pasukan ke sini. Jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, jangan salahkan aku karena mengajukan keluhan. Aku akan menuntutmu atas dekret Raja Dewa. Efektif segera 3 keluarga besar dilarang memasuki kota Dongseng. Ambil tindakan. The film was translated and narrated by Jika kau M ingin Media. menyalahkan seseorang, salahkan Nyonya Lin karena menyinggung Raja Dewa. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kinzhan, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, apakah kau akan melewatkan makan lagi? Ayolah, berhenti melihat itu. Pekerjaan bisa menunggu. Kesehatanmu lebih penting. Raja Dewa yang terhormat, sebenarnya sedang mencuci pakaian dan membuatkan sup untukku. Jika berita ini sampai keluar, tidak ada yang akan mempercayainya. Hanya, apa kau tahu? Aku tidak hanya bisa mencuci pakaian dan membuat sup. Aku juga bisa. Aku sangat menyesal. Silakan lanjutkan. Jangan menutupi. Kau melihat apa yang kau lihat. Aku minta maaf. Aku mengganggu kesenanganmu. Mengapa kau memutuskan untuk mengunjungiku? Aku hanya ingin melihat. Seperti apa Raja Dewa yang legendaris itu. Seperti dibandingkan dengan kami orang biasa. Jadi, apakah kau melihat perbedaan? Tidak ada yang istimewa. Tetap saja hanya manusia. Kau. Bicaralah dengan normal. Jauhi istriku. Kursi ini milikku. Yixin itu hanya kekanak-kanakan. Tidak ada niat jahat. Jangan pedulikan dia. Jangan khawatir, dia adikmu. Dan calon adik iparku. Aku tidak akan mempermasalahkannya dengannya. Aku mati. Lebih manis dari gula. Tua, King Yin, kau makan dulu. Aku akan keluar. Segera kembali. tua. 3 keluarga besar kota Dongseng. Bisnis keluarga telah sepenuhnya diberantas. Semua orang telah diusir dari kota Dongseng. Kerja bagus. Awasi mereka. Larang mereka menginjakkan kaki di kota Dongseng lagi. Saudara-saudara di perbatasan mengirim berita.
Mencurigai aktivitas yang tidak biasa di lembah iblis. Sisa-sisa dari perang iblis besar. Melarikan diri. 3 raja iblis, keserakahan, kemarahan, dan hayalan, memotong lengan mereka sendiri, dan meremungkan dosa-dosa mereka di lembah iblis. Dengan luka separah itu, mustahil bagi mereka untuk pulih secepat ini. Terlebih lagi aku mengirim pasukan Raja Dewa untuk menjaganya secara pribadi. Bagaimana bisa ada secepat ini? Aktivitas yang tidak biasa. Tuan, pengawal Raja Dewa mencurigai aktivitas yang tidak biasa di lembah iblis. Mengirim tim pengintai untuk menyelidiki di dalam dan menemukan bahwa 3 raja iblis semuanya telah menghilang. Mencurigai mereka sudah tiba di kota Dongshen. Kirim perintahnya, seluruh pasukan Raja Dewa dalam siaga tinggi. Jika ada orang dari lembah iblis ditemukan, bunuh mereka tanpa ampun. Aku ingin mereka datang. Tetapi tidak kembali. Sisa-sisa lembah iblis menyerang. Untuk memastikan keselamatan warga kota Dongshen, mulai hari ini, dan seterusnya seluruh pasukan dalam keadaan siaga, siap bertempur kapan saja. Ya, Bertarung. bertarung. Kakak iparku sekarang adalah Raja Dewa. Kesulitanmu akhirnya berakhir. Lihat saja, jika aku tidak memberimu pelajaran, tuan, Anda tidak bisa masuk. Menyingkir dari jalanku. Hentikan aku lagi, dan akan kukuliti kau hidup-hidup. Apa yang kau lakukan di sini membuat keributan. Bocah, pulanglah bersamaku. Ayah, aku tidak ingin kembali. Cepat atau lambat kau harus kembali ke rumah ini. Jangan takut, aku di sini. Perusahaanku tidak mengizinkan. Siapapun membuat masalah. Seseorang, keluarkan orang ini dari sini. Cepat pulanglah. Kau sudah kembali. Aku kembali. Kau masih ingat aku ayahmu. Bisakah kau berhenti memaksaku? Wuhai sudah mati. Kematian Wuhai adalah kemalangannya sendiri. Ayah akan mencarikanmu yang lain. Aku putrimu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Jika kau bukan putriku, aku sudah lama menjualmu. Siapa yang tidak akan sama? Jika kau terus mendesakku, aku akan mengadu kepada kakak iparku. Aku akan meminta Raja Dewa mengirim seseorang untuk berurusan denganmu. Raja Dewa. Kau pikir kau mengenal Raja Dewa? Ya, Raja Dewa adalah kakak iparku. Jika kau berani menggangguku, kakakku dan kakak iparku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Benarkah? Seluruh kota Dongsun tahu. The Bagaimana film was mungkin itu palsu? translated Jika and kau tidak percaya narrated padaku, by coba M saja. Media. Berani aku bertanya siapa kau? Aku adalah Tan Cenci. Raja Iblis Serigala Serakah Bulan Purnama. Lahir dari kebencian Raja Iblis Agung. Raja Iblis Serigala Serakah Bulan Purnama. Terima kasih Raja Iblis, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku Kinshan bersedia melayanimu. Aku hanya meminta agar kau membantuku. Membalas dendam pada Kinshan. Terima kasih Raja Iblis karena telah menyelamatkanku. Terima kasih Raja Iblis, karena telah menyelamatkanku. Salamku, Raja Iblis. Kinshan. Sepertinya bukan hanya aku yang ingin kau mati. Tuan. Wang He, Kinshan, dan Lin Yixin. Siapa yang berani membuat masalah? Siapa yang berani memasuki wilayah Raja Dewa? Aku tidak tahu. Bagaimana dengan para penjaga? Mereka semua mati. Semuanya mati. 3 kali lipat kompensasi untuk semua keluarga penjaga yang tewas. Aku akan membalaskan dendam mereka. Aku pasti akan membalaskan dendam mereka. Jangan membuat kesalahan lagi. Kinchan adalah kakak iparku. Kakak ipar apaan? Dia adalah Raja Dewa. Jika kau bisa dekat dengannya, apa yang harus aku khawatirkan? Tidak ada uang. Benar? Seluruh keluarga kita bisa hidup dengan baik. Lihat. Ini barang bagus. Hari ini. Berkinerja baik. Kehidupan baik keluarga kita di masa depan tergantung padamu. Semuanya tergantung padamu. Gadis baikku. Yixin, bangun. Yixin, bangun. Yixin, bangun. Kakak ipar. Kakak ipar lari. Lari, jangan khawatirkan aku. Kakak ipar. Terima kasih. Tidak masalah.
karena telah menyelamatkanku lagi. Cuci muka dan kembali. Kalian berdua. Apa yang sedang kau lakukan? King Yin. Biar aku jelaskan. Kakak. Kau salah paham. Kau Kinshan. Beraninya kau memanfaatkan putriku. Sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa kau tidak bisa seperti ini? Mengapa tidak bisa seperti ini? Kinshan adalah Raja Dewa. Apa salahnya? Dikelilingi wanita. Tetapi kau tidak bisa membius Yixin. Aku ayahnya. Apa salahnya seorang ayah? Apa salahnya dengan itu? King Yin. Aku akan keluar dan berbicara dengannya. Aku memperingatkanmu. Jangan mencoba trik lagi. Jika tidak, aku tidak akan sopan. Aku tidak berani. Di mana kau membeli obat itu? Berbicara. Obat itu ada di Old Temple Land di selatan kota. Kau tanggung sendiri. Apakah kau tidak ingin balas dendam? Tuan muda, apakah kau tidak ingin menempatkan Raja Dewa di bawah kakimu? Apa yang kau katakan? Raja Iblis Serigala Serakah Bulan Suci telah tiba di kota Dongshen. Cepat atau lambat, akan sepenuhnya menduduki kota Dongshen. Ketika saatnya tiba, jasa akan dihargai. Uang dan kekuasaan dalam genggam ANMU. Bergabunglah dengan kami, dan keuntungannya akan sangat besar. Aku akan bergabung. Apa yang kau ingin aku lakukan? Ini adalah dana kegiatan. Ambil dan gunakanlah. Akan ada pengaturan nanti. Aku akan memberitahumu. Raja Dewa, kuil tua di selatan kota, memang memiliki bengkel rahasia yang mengkhususkan diri dalam produksi obat-obatan terlarang. Aku sudah mengirim orang untuk menghancurkan seluruh operasi mereka. Kerja bagus. Dewa Petir. Sampaikan dekret suciku. Selama pasukan Raja Dewa kita tetap berada di kota Dongseng selama sehari, obat-obatan terlarang ini dilarang beredar di dalam kota Dongseng. Siapapun yang melanggar ini akan dihukum berat. Ya, Mengapa kalian semua tidak masuk? The Apa yang film was terjadi? translated Nona Su, and ketika kami narrated tiba, by M. sudah seperti Media. ini. Bagaimana dengan pengawasannya? Nona Su, pengawasannya telah dihancurkan. Aku telah merangkap kembali dari mereka. Ini hanyalah awal dari balas dendam. Tunggu kembaliku. Halo, Kinjan. Sesuatu terjadi di perusahaan. King Yin, Kinsan, apa yang harus kita lakukan? maafkan aku. Ini salahku. Tidak, ini bukan salahmu. Jika ada yang patut disalahkan itu adalah dalang di balik ini. Perusahaan akan baik-baik saja. Aku akan menemukan dalang sesegera mungkin. King Yin, jangan khawatir. Serahkan urusan perusahaan padaku. Kau perlu istirahat yang cukup beberapa hari ke depan. Kakak Xian, aku percaya padamu. Aku lega kau yang bertanggung jawab atas perusahaan. Kau memanggilku apa tadi? Ucapkan sekali lagi. Ibu mengatakan apa tadi pagi? Aku bertanya-tanya mengapa aku mendengar burung gagak berkicau pagi ini. Ternyata Raja Dewaku, menantu laki-laki akan datang berkunjung. Ini bibimu. Rasanya seperti dia orang yang berbeda. Dia mungkin tahu kau adalah Raja Dewa sekarang. Ayo pergi, sebelum dia menyudutkan kita. Kingin, di mana menantu Raja Dewaku? Ibu berhenti mencari. Qin Zhang sudah pergi. Tuan Huang, apakah kau masih ingat aku? Ya, aku ingat. Aku bergabung denganmu untuk membantu Raja Iblis mencapai ambisi besarnya. Aku pasti akan berjuang untuk Raja Iblis. Kau sebenarnya tidak harus bertarung di garis depan. Cukup lakukan bantuan kecil untuk kami. Sangat bagus. Kau melakukan pekerjaan yang hebat. Selanjutnya, Ông jangan cũng nên đi terlibat xuống mộ đi. dengannya. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Pemandangan yang mengganggu.
Nona Su, ponselmu berdering. Kakak, aku sedikit demam. Bisakah kau datang ke rumahku? Xiaolan, aku harus pergi keluar sebentar. Bisakah kau menyiram bunga-bungaku untukku? Baiklah. Yexin, bangun. Aku di sini. Yexin, aku di sini. Yexin, bangun. Kakak. Kakak bangun. Kita di mana? Yexin. Yexin, bagaimana kita bisa berakhir di sini? Kakak. Aku minta maaf. Itu ayahku. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini salahku karena begitu ceroboh. Kalian berdua benar-benar saudara dekat. Hanya bertanya-tanya, seberapa besar cinta persaudaraanmu? Itu nyata. Bagaimana kau masih hidup? Tentu saja aku hidup dan sehat. Hanya bertanya-tanya, sebentar lagi. Jika kau masih akan baik-baik saja. Lin Sisi, apa yang kau rencanakan dengan membawa kami ke sini? Apa yang kau inginkan? Lihatlah kilatan kecil di matamu. Lembut. Namun dengan sedikit keras kepala. Tidak heran. Insan, sangat tergila-gila padamu. Hentikan omong kosongnya. Cepat dan langsung ke intinya. Kau berani menyuruhku. Bagaimana jika aku melakukannya? Jika kau menunda masalah penting ini, The film aku was tidak akan bersikap translated sopan. and narrated by Baiklah, media. baiklah, saudara Kie. Kita semua bekerja untuk Raja Iblis. Nona Su, alasan kami mengundangmu ke sini hari ini adalah untuk membuatmu mengatakan sesuatu di video. Katakan saja dan kau bisa menghindari beberapa. Mengatakannya bisa membebaskanmu dari beberapa penderitaan fisik. Renyahlah, aku tidak akan bersekongkol denganmu. Bajingan. Nona Su benar-benar seorang pahlawan wanita. Benar-benar pantang menyerah. Jalan, apakah kau benar-benar berpikir aku bercanda denganmu? Bacalah. Tidak, aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan melakukannya. Jalan tak berguna. Kau tidak akan mengatakannya? Wang He, Apakah dia akan mengatakannya atau tidak? berhenti. Kakak iparku tidak akan mengampunimu. Katakanlah, aku akan berurusan denganmu nanti. Robek mulutnya. Saudara Kie. Silakan. Yexin, Kemana kau membawa adikku? Apa yang kau lakukan? Adikku mau diapain? pergi. Kakak, biarkan aku pergi. Kau jalan. Biarkan aku pergi. Kenapa harus kau? Apakah Tuan Ken ada di sini? Aku sedang mencarinya. Aku tidak bisa menghubungi bosku. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana King Yin? Tuan Ken, bosku hilang. Jangan khawatir. Santai saja. Apa yang terjadi? Ada rapat di perusahaan pagi ini. Itu dijadwalkan sebelumnya. Bosku memintaku untuk mengingatkannya. Tapi rapatnya sudah selesai. Dan aku masih tidak bisa menemukannya. Aku sudah mencari di seluruh rumah. Tidak ada seorang pun di sana. Dia memberitahu pelayan kemarin sore bahwa dia menerima pesan dan bergegas keluar. Cari tahu untukku. Bahkan jika kau harus membalikkan kota Dongshen, jungkir balik. Kau harus menemukannya. Temukan dia untukku. Ya, perintahmu adalah perintahku. Yexin, dasar kau binatang. Apa yang kau lakukan pada Yexin? Apa yang telah kau lakukan? Aku hanya memintanya untuk bermain sedikit permainan denganku. Apel. Aku tidak pernah menyangka Kinsan yang tidak berguna itu bisa berubah menjadi Raja Dewa. Kau cukup beruntung. Kau telah menjadi istri Raja Dewa. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya Ratu Dewa ini. Apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Apa kau sudah cukup bersenang-senang? Raja Iblis memanggilmu. Yexin, bangun. Bangun. Bangun, Yexin. Raja Dewa, kami menemukannya. Ratu Dewa diculik oleh sisa-sisa 3 keluarga besar di kulit. Sisa-sisa dari 3 keluarga. Sebaiknya kau berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada King Yin.
Jika tidak, bahkan jika aku harus memindahkan gunung dan lautan, aku akan memusnahkan keluargamu. Musnahkan mereka semua. Kami menyambut Raja Iblis. Kami menyambut Raja Iblis. Kalian telah melakukannya dengan baik. Meskipun tubuh asliku jauh di lembah iblis, aku melihat semua yang kau lakukan. Aku melihat semuanya. Begitu tujuan besar kita selesai, kalian bertiga akan menjadi Raja Pelindung Iblisku yang paling kuat. Raja Iblis, kami telah menangkap kelemahan Kinsan. Kami menunggu perintahmu untuk melancarkan perang besar di Dongshan. Kinsan licik seperti rubah. Berhati-hatilah saat menghadapinya. Bolehkah aku bertanya Raja Iblis, di mana pasukan iblis sekarang? Kita perlu merumuskan rencana pertempuran. Ya. Nama Kinsan siap. Beraninya dia The menghalangi film was pendaratanku. translated and narrated by Aku akan M. mencabik-cabikmu. Pergi selamatkan mereka. Kau ini apa? Aku adalah Raja Iblis Serigala Tamak Bulan Suci. Kinsan, waktumu telah tiba. 3 Raja Iblis yaitu Tang Chen dan Qi. Apa hubunganmu dengannya? Sejak lahir hingga sekarang, aku belum pernah pertarungan yang begitu memuaskan. Dia adalah ayahku. Ayahmu. Kinsan, bukankah itu karenamu dulu memaksa ketiga ayahku untuk memotong lengan mereka sendiri di penjara di lembah iblis dosa untuk berendam? Mengapa mereka membalas dendam padamu, kepada Raja Iblis Wright, mengorbankan kekuatan terbesar, melahirkanku? Kinsan, kau bilang kebencian yang mendalam ini. Bukankah seharusnya aku membalas dendam padamu, jika bukan karena tubuh asliku ada di lembah iblis dosa? Hanya salah satu klonku bisa menghajarmu habis-habisan. Hentikan omong kosong ini. Yang seperti anjing mati itu kau. Kinsan, kali ini aku tidak boleh kalah darimu. Mustahil. Aku terlahir tanpa wujud. Mustahil kalah darimu, manusia kecil. Diam. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Iblis kecil yang baru lahir. Benar-benar ingin menduduki kota Dongshan. Kau tidak tahu. Dulu ketiga ayahmu bukan tandingan bagiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani memprovokasiku? Ampuni aku. Aku salah. Ampuni aku. Di mana Dewa Petir? Melapor.
Bawa dia pergi. Ya, Kinzhan, jangan mendekat. Kau mendekat, aku akan membunuhnya. Wangi, apa yang sedang kau coba lakukan? Lakukan apa? Kau telah membuat keluarga Wangku sangat menderita. Aku ingin kau mati. Berlutut. Kinzhan, aku tidak mau. Kau The melakukan film was ini untukku. translated Melakukan hal yang and merusak harga narrated dirimu. by M Kinzhan, Media. The belum. film was Aku berlutut. translated and narrated by M Media. Kinzhan, pergi ke neraka. King Yin. Aku senang kau baik-baik saja. Kinzhan. Cepat, cepat selamatkan Yixin. Kau baik-baik saja. Raja Dewa, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? Dewa Petir, aku sangat lega menyerahkan posisi Raja Dewa kepadamu. Aku sangat tenang. Para pendosa di wilayah perbatasan ini, aku serahkan padamu untuk mengelolanya. Kau demi aku, melepaskan posisi Raja Dewa. Sayang sekali. Itu tidak sia-sia, karena kau ada di hatiku. Lebih penting dari posisi Raja Dewa. Apa kau tidak takut orang lain akan berpikir kau hanya mencintai kecantikan dan bukan negara dasar anak hilang? Kalau begitu biarkan mereka bicara. Katakan aku mencintai kecantikan. Suara. Biarkan aku mengajukan permintaan. Cepat cari seseorang untuk dinikahi. Menempel pada kita seperti koyo setiap hari. Melekat pada kita. Mengganggu waktu pribadi kita. Menyebalkan bukan? Kakakku bahkan tidak keberatan dengan Zhang. Kau tidak bisa mengendalikannya. Dia adalah istriku sekarang.